Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-ifadata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Sekarang kita akan membahas tentang keajaiban yang terjadi pada saat detik kelahirannya Rasulullah. Disebutkan di dalam kitab Maulid Diba sebelum Mahalul Qiyam. Jadi sebelum Mahalul Qiyam itu rata-rata hampir semua maulid, semua maulid itu menjelaskan tentang detik-detik kelahirannya Rasulullah itu seperti apa. Pembacaan sebelum Mahalul Qiyam. Makanya ketika Mahalul Qiyam itu walaupun hukumnya tidak wajib untuk berdiri, tapi untuk memuliakan detik-detik kelahiran Rasulullah dilahirkan, maka kita sebagai orang yang menghormati kepada beliau sudah selayaknya kita untuk berdiri. Sebagaimana ketika ada orang mulia datang, kita dianjurkan untuk berdiri. Lalu bagaimana jika yang datang adalah Rasulullah? Di dalam Maulid Diba disebutkan fahtazzal arsyu taraba washtibsyara. Menjelang detik kelahiran Rasulullah, arsy itu bergetar dengan begitu sangat hebat. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi Allah ini tidak perlu untuk dipikir secara mendalam. Itu biar Allah yang kursi yang memang pantas untuk dinisbatkan kepada Allah. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursinya Allah itu semakin berwibawa dan sangat tenang. Wamtala'atis samawatu anwara. Langit-langit itu tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya. Langit-langit dipenuhi dengan cahaya. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah itu lahir sebelum subuh. Kalau dalam bahasa Maulid Al-Dhiyaul Lami, wa qubaila fajrin abrazat syamsul huda. Sebelum subuh, sebelum fajar, abrazat, muncul syamsul huda, petunjuk matahari, yang matahari ini sebagai petunjuk, artinya Rasulullah. Dhaharul habibu mukarraman wa musana. Lahirlah seorang nabi, seorang habib, kekasih, mukarraman, dimuliakan dan dijaga oleh Allah. Jadi dijelaskan waktu itu di tempat kelahirannya Nabi Muhammad, menjelang kelahirannya Nabi Muhammad, tiba-tiba seisi rumah itu bercahaya dengan cahaya yang sangat terang. Sampai dikatakan cahaya itu sampai ke Kisra, kerajaan Kisra. Kerajaan Kisra itu di Suriah. Dari Mekah ke Suriah itu kalau versi Google Map itu kira-kira 2000 kilo. 2000 kilometer. Itu bisa terlihat sangat indah itu. Pada saat menjelang detik-detik kelahirannya Nabi Muhammad, sangat bercahaya sekali. Dan langit waktu itu, coba ya, sebelum subuh itu mestinya masih gelap. Sebelum subuh itu mestinya masih gelap. Tapi pada saat Rasulullah lahir, detik-detik kelahirannya, langit cuma satu kali itu terjadi. Tiba-tiba cahaya rembulan ini lenyap dan semua langit ini bercahaya. Wa qubaila fajrin abrazat syamsyal huda. Kalau versi Maulid Diba, wamtala'atis samawatu anwara. Langit-langit ini dipenuhi dengan cahaya pada saat detik-detik kelahirannya Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat dari Utsman bin Abil As, dari ibunya yang bernama Fatimah, lamma hadarat wiladatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'aitul baita hina waqa'a qadimtal anura. Aku melihat pada saat kelahiran Rasulullah, rumah itu sangat terang benderang
seakan-akan ada cahaya yang sangat terang. Cahaya Rasulullah tidak sama seperti cahaya matahari. Kita semakin melihat cahaya matahari, bisa jadi matanya sakit, bisa jadi buta. Tapi waktu itu ketika kelahiran Rasulullah, yang matanya sakit bisa sembuh sebab cahaya Rasulullah itu sangat terang. Di rumah itu sangat terang cahayanya, tidak sama seperti hari-hari biasanya, sangat terang sekali. Wa ra'aitun nujuma tadnu hatta dhanantu annaha sataqa'u alayya. Bahkan ini yang lebih hebat lagi, aku melihat bintang-bintang itu mendekat sampai aku beranggapan khawatir ini Nabi Muhammad kejatuhan bintang. Saking hebatnya hari kelahiran Nabi itu, sampai mendekat bintang-bintang itu. Ya bukan mendekat secara hakiki, tapi begitu sangat tampak, begitu sangat jelas, begitu sangat kelihatan. Ini jangan sampai ini bintang ini jatuh kepada Nabi Muhammad ini. Saking hebatnya. Ini manusia spesial, ini manusia istimewa. Karena orang yang menjadikan Nabi Muhammad orang-orang biasa, seorang yang biasa, dia bukan orang istimewa. Nabi Muhammad ini orang yang istimewa, bukan orang-orang yang biasa. Dan Nabi Muhammad ketika menjelang kelahirannya, wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Bergetar malaikat, bergemuruh suara malaikat, bertahlil, mengagungkan Allah dan beristighfar kepada Allah. Walam tazal ummuhu tara anwa'am min fakhrihi wa fadlihi. Ibunya selalu melihat berbagai macam keajaiban-keajaiban menjelang detik kelahirannya Nabi Muhammad, ila nihayati tamami hamli, sampai selesai beliau melahirkan. Dan Rasulullah itu terlahir dalam keadaan bersih tanpa kotoran. Belum pernah ada bayi yang spesial itu. Pernah lihat bayi lahir tidak ada kotoran sedikit pun yang menempel di tubuhnya. Mau dia anaknya dokter, mau dia anaknya bidan, mau anaknya siapapun, tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Ini bukan bayi biasa, ini bukan manusia biasa, ini manusia spesial. Kok ada orang yang menganggap Nabi Muhammad biasa-biasa saja di hatinya, ada yang salah di dalam hatinya, ada yang bermasalah di dalam hatinya. Mungkin hatinya lagi sakit, perlu untuk disembuhkan. Ini manusia spesial, ini manusia istimewa. Ini kalau bahasa anak pacaran itu apa ya istilahnya ya? Nah, kalau bahasa anak pacaran itu apa istilahnya? Yang terkasih itu apa namanya? Lain, ada lagi. Nggak pernah pacaran, alhamdulillah. Nggak, artinya bisa dilihat dari TV-TV atau cerita-cerita begitu. Falamma ishtadda bihat talaq, ketika Sayyidah Aminah sudah benar-benar hampir mau melahirkan, biidni rabbil khalaq, dengan izinnya Allah, wada'atil habib, Rasulullah langsung terlahir sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran. Rasulullah itu terlahir dalam keadaan sujud. Belum pernah ada bayi sebelum dan setelahnya yang lahir dalam keadaan sujud. Belum pernah ada. Mau dia anaknya seorang kiai besar, mau dia anaknya seorang wali, belum pernah ada bayi terlahir dalam keadaan sujud. Bukan cuma sujud, jari telunjuknya diangkat ke atas seakan-akan mengisyaratkan ahad, satu, Allah itu satu. Saya tidak bisa bayangkan ya, lahir langsung sujud, jari telunjuknya diangkat ke atas seperti ini, simbol mengesahkan Allah. Ini bukan bayi biasa, bayi spesial. Kelahirannya ini juga kelahiran yang spesial. Kok ada sekelompok orang yang ingin melupakan kita dengan kelahiran manusia yang spesial ini? Dikatakan kalau merayakan Maulid Nabi itu haram, merayakan Maulid Nabi itu bid'ah, merayakan Maulid Nabi itu tidak pernah dicontohkan kepada Nabi. Harus ada yang disanggah dengan dalil, misalnya kita itu kan merayakan Maulid Nabi dengan dalil Rasulullah berpuasa pada hari Senin, kan ya? Rasulullah pernah berpuasa pada hari Senin. Ditanya oleh salah seorang sahabat, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasulullah menjawab, dzaka yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan.
Kata sebagian kelompok mengatakan itu Rasulullah hanya memberi kabar bahwa beliau dilahirkan hari Senin, bukan kesimpulan beliau memperingati Maulid Nabi. Saya jadi mikir, masa sekelas sahabat itu tidak tahu hari kelahiran Nabi? Ya Pak ya, kita kalau mau mikir ya, yang tanya kan sahabat. Sahabat itu orang yang sangat cinta mati-matian kepada Nabi. Masa Nabi lahirnya kapan, hari apa tidak tahu? Ini ya mungkin saya tidak tahu, tapi sekian persen, sangat kecil sekali persentase tidak tahunya sahabat Rasulullah lahir hari apa, ini sangat kecil. Ketika Rasulullah mengatakan di hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan, kata sebagian kelompok yang tidak setuju dengan peringatan Maulid Nabi, itu hanya kabar, Nabi mengabarkan bahwa beliau lahir hari Senin. Berarti seakan-akan tidak ada manfaatnya beliau ngomong seperti itu. Ini dihubungkan dengan puasa. Kenapa kok puasa? Berarti kan ada hubungannya antara puasa dengan beliau mengabarkan itu hari Senin, karena itu adalah hari kelahirannya beliau. Kita itu kalau tidak usah jauh-jauh Nabi ya, misal ada orang lagi pacaran, itu pacarnya tahu itu hari ulang tahunnya kapan, padahal baru kenal beberapa hari, beberapa minggu. Dan sahabat, masa dikatakan itu hanya kabar dari Nabi Muhammad mengabarkan bahwa beliau lahir hari Senin? Masuk logika enggak? Yang dijawab itu bukan orang Badui yang hidup di pegunungan, di pedesaan, tapi sahabat yang dijawab itu. Nggak masuk akal, nggak masuk logika. Ya walaupun mungkin saja ada sahabat yang tidak tahu, tapi kecil, bisa 0, sekian persen tidak tahunya bahwa Nabi Muhammad itu lahir di hari Senin. Nah, itu Rasulullah sangat luar biasa ketika menjelang hari kelahirannya. Dan termasuk keajaiban yang terjadi pada saat kelahiran Rasulullah, kalau versi Maulid Simtud Duror, wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Waktu itu, wa ma min hamilin fi dzalikal am, di tahun itu orang yang hamil illa atat fi hamliha bi ghulam, kecuali mereka semua yang hamil itu melahirkan bayi laki-laki semuanya di tahun itu. Tidak ada bayi perempuan sama sekali. Kenapa? Mim barakati wa sa'adati hadal imam, dari keberkahan dan kebahagiaan, keberuntungan dari imam ini. Wa sa'adati hadal imam. Kenapa kok harus laki-laki? Menghormati. Waktu itu yang lahir adalah pemimpin dunia, pemimpin akhirat Nabi Muhammad. Di samping itu orang-orang jahiliyah itu sangat tidak suka ketika lahir bayi perempuan. Dulu itu bayi perempuan itu hina, dianggap gak bisa cari uang, dianggap nanti melakukan hal-hal yang tidak terhormat, sehingga waktu itu banyak bayi itu yang dibunuh tanpa punya dosa apapun. Bi ayyi dzambin qutilat. Jadi ada yang disiapkan kuburan, dimasukkan langsung hidup-hidup dikubur. Ada yang diajak jalan-jalan, kemudian di situ ada jurang, langsung didorong langsung mati. Itu orang-orang jahiliyah dulu seperti itu. Mereka malu mempunyai anak perempuan. Dan demi kemuliaan kelahiran Rasulullah, waktu itu di tahun itu tidak ada pembunuhan bayi perempuan, karena tidak ada bayi perempuan sama sekali. Adanya cuma bayi laki-laki. Tidak ada bayi perempuan sama sekali. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Saya pernah mendengarkan ceramahnya Habib Jamal tahun berapa saya waktu masih mondok, karena beliau sering langganan ngisi ceramah Maulid Nabi di pondok saya. Orang sekarang itu bisa jadi lebih kejam daripada orang-orang jahiliyah. Kenapa? Orang jahiliyah itu benar mereka membunuh anaknya hidup-hidup ketika masih kecil. Mungkin ketika ada yang sebagian masih bayi, ada yang sebagian masih kecil dibunuh. Tapi mereka itu walaupun membunuh, anak ini larinya ke surga. Orang sekarang memang tidak dibunuh,
tapi dijerumuskan ke neraka. Anaknya buka aurat dibiarkan, anaknya pergaulan bebas dibiarkan, anaknya pacaran dibiarkan, anaknya tunangan terus kemudian boncengan kemana-mana dibiarkan. Ini lebih kejam daripada orang-orang jahiliyah ini. Kalau orang jahiliyah memang benar membunuh, tapi mereka langsung masuk ke surga karena masih kecil, belum punya dosa. Orang tua sekarang enggak dibunuh, dibiarkan, disayang-sayang, ditimang-timang, dicinta, tapi dijerumuskan ke neraka. Jauh lebih kejam daripada orang jahiliyah. Wa ma min dabbatin nataqat, apa itu bahasa maulid apa namanya? Maulid Simtud Durar. Nataqat bifasihil ibarah mu'linatan bikamalil bisyarah. Termasuk keajaiban kelahiran Rasulullah itu, setiap hewan-hewan itu nataqat bifasihil ibarah, bisa berbicara dengan amat sangat fasih. Mereka binatang-binatang itu berbicara Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi waktu itu lagi ada semacam rame, pokoknya dunia itu rame, dunia itu bergetar, dunia itu membahana. Binatang-binatang ini lagi sama-sama cerita ketika ketemu misalkan sama temannya, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Nataqat bifasihil ibarah mu'linatan bikamalil bisyarah. Apa itu? Di fasal yang mana saya kok lupa. Ada yang hafal? Alhamdulillah kalau saya ini bisa dikatakan walaupun tidak pernah menghafalkan, itu sekitar 90-an, 80 sekian persen saya hafal. Maulid itu termasuk maulid Adhiya Ulami, termasuk maulid Simtud Durar, termasuk maulid Habsyi, karena ketiga itu yang sering saya baca. Ada yang hafal? Coba dicarikan yang nataqat bifasihil ibarah itu. Ada yang tahu? Saya kok jadi lupa. Kalau udah pernah baca ya bingung nyarinya. Bingung nyarinya kalau udah pernah baca. Lupa saya, nanti aja. Jadi setiap binatang waktu itu ketika detik kelahirannya Rasulullah, ketika kelahiran Rasulullah itu tiba-tiba mereka semuanya bisa bicara dengan amat sangat fasih, dan itu belum pernah terjadi di bayi siapapun, belum pernah terjadi. Dan ada cahaya yang begitu sangat terang dari Mekah sampai ke Suriah. Itu kelihatan kerajaan-kerajaan Suriah itu, kerajaan Kisra itu sangat kelihatan. Tapi walaupun kerajaan Kisra itu sangat indah, mereka tahu bahwa di dekatnya itu ada yang lebih indah, Nabi Muhammad. Sehingga mereka walaupun bisa ngelihat, saya pengen ke sana karena bisa ada pemandangan gratis macam-macam, bisa ke sana. Enggak, ada yang lebih indah di dekatnya adalah Nabi Muhammad. Jadi mereka tidak terpengaruh sama sekali. Kemudian termasuk keistimewaan Nabi Muhammad ketika lahir, wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan masruran ay maqtu as-surrah. Rasulullah terlahir dalam keadaan sudah dikhitan, sudah disunat. Ini juga bukan bayi biasa, ini lahir sudah disunat. Belum pernah ada bayi terlahir dengan kondisi seperti itu. Walaupun dia anaknya dokter, anaknya bidan maupun anaknya siapapun, tidak ada yang lahir dalam keadaan makhtunan, dikhitan, tidak ada. Terus ininya juga sudah terpotong, maktu as-surrah. Maktu as-surrah. Ini tali pusarnya sudah terpotong. Dan itu juga belum pernah ada. Setiap bayi ketika lahir pasti tali pusarnya nyambung kemana itu ya? Tidak nyambung.
Ya, belum copot. Panjang ya? Panjang. Nabi Muhammad tidak. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan walam yaro ahadun sauati. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan walaupun bayi itu terlahir dalam keadaan bertelanjang, tidak pakai pakaian, tapi tidak ada satupun orang yang melihat kemaluannya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada. Dijaga oleh Allah. Tidak dilihat dan tidak terlihat kemaluannya Nabi Muhammad demi memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini lahir di mana? Di Mekah. Ya, di mana? Di rumah ibu. Hah? Ayo, lahir di rumahnya siapa? Siti Aminah. Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah? Ya. Masa? Yakin? Enggak ada. Di satu rumah yang dimiliki oleh Muhammad bin Yusuf. Wa ulida sallallahu alaihi wasallam fi Makkah fid dar allati kanat li Muhammad bin Yusuf. Ini beliau lahir di satu rumah yang rumah itu milik Muhammad bin Yusuf. Kemudian Rasulullah ini juga ketika pertama kali beliau bisa berbicara, takallama faqala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu ketika beliau pertama kali bisa berbicara. Ucapannya adalah memuji kepada Allah, bertasbih kepada Allah, mengagungkan kepada Allah. Dan ketika Rasulullah lahir, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Maulid Diba, nukisat asnamu syirkin, patung-patung berhala-berhala itu yang ada di atas Ka'bah semuanya jatuh semuanya. Wa khumudina di Farisa, apa itu? Api dari Persia yang disembah-sembah orang-orang Majusi, yang itu tidak pernah padam selama beribu-ribu tahun. Ketika lahir Nabi Muhammad tiba-tiba padam. Ketika lahir Nabi Muhammad tiba-tiba padam. Ini menunjukkan betapa yang lahir itu bukan bayi biasa, tapi bayi yang spesial, bayi yang istimewa, bayi yang kalau seandainya di dalam hati kita ada nama orang itu, maka kita juga menjadi orang spesial, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang istimewa. Kemudian apalagi detik-detik keajaiban Rasulullah dilahirkan? Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo coba dijawab. Keajaiban yang terjadi pada saat kelahiran Rasulullah. Ada yang tahu? Yang lain? Sayyidah Aminah itu tidak merasakan sakit sedikit pun ketika melahirkan Rasulullah. Tidak. Juga ketika hamil itu tidak sama seperti perempuan-perempuan pada umumnya. Tidak sakit sama sekali. Bahkan Sayyidah Aminah ini tidak merasa bahwa beliau sedang hamil. Saking hebatnya yang dikandung adalah Rasulullah. Tidak pernah. Tidak pernah seperti itu Sayyidah Aminah. Dan sering kali Sayyidah Aminah ini pada saat hamil didatangi oleh siapa? Didatangi oleh siapa? Oleh malaikat-malaikat itu, bahwa nanti akan terlahir Nabi menjadi pemimpin umat, dan nanti akan lahir seorang Abul Qasim Maimunan Mubarakan,
Jadi diceritakan di sini, walahu fi kulli syahrin min syuhuri hamlihi nidaun fil ardi wa nidaun fis sama. Setiap bulan dari kehamilan Sayyidah Aminah itu ada suara yang manggil-manggil dari bumi dan dari langit. Absyiru, bergembiralah engkau, kasih kabar gembira. Faqad ana an yadharu Abul Qasim maimunan mubarakan. Nanti akan datang waktunya lahirlah Abul Qasim, bapaknya Qasim, seorang yang sangat diberkahi oleh Allah. Itu setiap bulannya seperti itu. Walam yabqa sarirun limalakin min mulikid dunya illa asbaha mangkusan. Dan kerajaan-kerajaan, singgasana-singgasana dari raja-raja sedunia waktu itu semuanya hancur, terjungkal karena kelahirannya Nabi Muhammad, memberikan isyarat bahwa yang berhak untuk memimpin waktu itu adalah Nabi Muhammad, pemimpin semuanya, Sayyidul Arabi wal Ajam, pemimpin orang Arab dan selain Arab, Sayyidus Saqalain. Apa Sayyidus Saqalain? Pemimpin alam manusia dan juga alam jin. Itu Nabi Muhammad. Semuanya kenal dengan Nabi Muhammad. Tidak ada yang tidak kenal. Makanya waktu itu yang kemarin saya ceritakan, waktu itu ada namanya Safinah. Ya, Safinah. Safinah ini orang yang sering membantu Rasulullah, mengurusi keperluan-keperluan Rasulullah. Diberi tugas untuk berdakwah, bawa surat dari Rasulullah ke satu daerah. Dengan Safinah ini ketika mau ke daerah itu harus melewati laut. Akhirnya di tengah laut kapalnya pecah. Dia bisa pegangan di sebatang kayu sampai terdampar di satu pulau. Setelah terdampar di satu pulau, ketemu dengan seekor singa. Dia ketakutan karena singanya ini seakan-akan dia mau makan orang, mengaung-ngaung. Terus dia kemudian bilang, aku ini adalah Safinah Maula Rasulillah. Aku adalah Safinah utusan Rasulullah. Ini suratnya. Tiba-tiba singanya ini mendekat, punggungnya ditempel-tempelkan ke tubuhnya Safinah. Kemudian singanya ini jalan pelan-pelan, suruh ngikuti, mau dikawal sama singa ini. Sampai di tempat yang dituju, singanya ini didekatkan lagi punggungnya, ditempel-tempelkan ke tubuhnya Safinah, kemudian mengaum dan pergi seakan-akan berpamitan kepada Safinah. Ini setiap apapun alam itu kenal dengan Nabi Muhammad. Ini Safinah tidak takut sama singa. Karena apa? Karena di dalam hatinya ada Nabi Muhammad. Ini singa loh yang menakutkan. Kok ada orang sering baca sholawat, orang sudah belajar mencintai Nabi Muhammad, ada problem, ada masalah, kok takut? Ini singa saja dia tidak takut. Masalah, mestinya tidak takut. Orang yang punya cinta di dalam hatinya, cinta kepada Nabi Muhammad, tidak perlu takut dengan masalah seberat apapun. Singa saja ini orang tidak takut, masalah kok takut? Ini luar biasa seperti itu. Pada saat Rasulullah lahir, lamma hadarat wiladatu Aminah, qala Allah Ta'ala lil malaikah, Allah berfirman kepada para malaikat, iftahu abwabas sama kullaha wa abwabil jinan. Malaikat ini disuruh buka pintu-pintu surga pada saat Rasulullah lahir. Belum pernah terjadi sebelumnya. Pintu surga yang awalnya ketutup, Rasulullah lahir itu kebuka semuanya. Pintu surga kan bukan cuma satu kan, banyak kan. Kebuka semuanya. Langit-langit ini juga dibuka. Wa ulbisatis syamsu yaumaidin nuran adiman. Cahaya matahari tidak sama seperti biasanya. Terlihat begitu sangat terang, terlihat begitu sangat bercahaya dan bisa menyinari semuanya, berbeda dengan hari-hari biasanya. Pada saat Rasulullah berada di kandungan Sayyidah Aminah usia 6 bulan, Sayyidah Aminah ini bermimpi. Ini riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas. Di dalam mimpi itu ada yang berpesan kepada Sayyidah Aminah, mengatakan kepada Sayyidah Aminah, ya Aminah, innaki hamalti bi khairil alamin.
wahai Aminah, engkau ini lagi hamil dengan sebaik-baik makhluk seluruh alam pada usia 6 bulan. Jadi Sayyidah Aminah itu banyak mendapatkan surprise ketika beliau hamil itu. Dan sebelum Rasulullah lahir itu sudah banyak hal-hal yang sudah dikabarkan oleh Sayyidah Aminah. Fa idza waladtihi fasammihi Muhammada. Ketika engkau melahirkan maka berilah nama Muhammad. Itu nama langsung dari Allah itu. Padahal orang-orang Arab dulu itu ketika memberi nama pasti disamakan dengan nama-nama kaumnya itu. Dari nama mbahnya, bapaknya atau siapanya. Ini nama yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada satu orang yang namanya Muhammad. Dan belum pernah diberikan kepada siapapun. Dan nama Muhammad ini memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Kenapa kok Nabi Muhammad disebut Muhammad? Masamaita waladaka qala Muhammad. Ini apa ayahnya, siapa kakeknya ya, Abdul Muthalib. Ketika Rasulullah wafat, ayahnya masih ada apa enggak? Sudah tidak ada. Ada yang tanya, Masamaita waladaka, kau beri siapa namanya itu anak kamu itu, maksudnya cucunya? Muhammad. Dijawab Muhammad. Kenapa engkau menamakan Muhammad? Padahal itu bukan nama dari keturunan-keturunanmu, nenek moyang-moyangmu. Kemudian dia menjawab, Inni arju ayyahmadahu ahlul ardi kulluhum. Aku berharap dia akan dipuji oleh penduduk bumi juga penduduk langit. Muhammad itu kan orang yang terpuji. Dan memang betul, dia dipuji sampai sekarang. Lisan siapa yang tidak pernah memuji Nabi Muhammad? Kecuali lisannya orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dan nama Nabi Muhammad ini sangat istimewa karena jumlah hurufnya sama dengan Allah. Allah jumlah hurufnya ada berapa? Hah? 5. Ada berapa? Ada 4. Ada 3, ada 5, ada 4. Bukan, ada 4. Kemudian nama Nabi Muhammad ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Nah, ini kan ngetes konsentrasi ini. Ada 4. Itu seakan-akan Allah itu betapa saya itu dekat dengan Muhammad. Namanya saja itu sama, jumlah hurufnya itu sama. Dan kalau ditulis pakai khat namanya khat kudim, khat kufi yang terdahulu, nama Muhammad itu seperti bentuknya manusia. Kalau pakai khat kufi yang dulu. Tuh, mim di sini dijelaskan, mim itu seperti kepala. Sedangkan ha itu seperti tengahnya itu, apa badannya, tubuhnya. Kemudian mim yang kedua ini pusarnya ini. Sedangkan dal itu kakinya. Jadi seluruh manusia itu bermuara kepada satu orang ini Muhammad ini. Seluruh manusia, seluruh orang bermuara kepada satu orang ini namanya Muhammad. Wala yadkhulun nar man yastahiqu dukhulaha a'adanallahu minha illa mamsuhas surah. Dan dijelaskan juga ketika Rasulullah SAW Mi'raj, Isra dan Mi'raj, beliau bercerita, "Ma marartu bisama'in illa wajadtu ismi fiha maktuban." Aku tidak melewati langit manapun kecuali namaku di situ tertulis Muhammad Rasulullah. Kalau di masa dahulu batu-batu itu banyak yang tertulis nama Nabi Muhammad, tapi tidak ada yang nulis. Ada yang tertulis Muhammad taqiyun muslihun amin. Muhammad orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang dapat dipercaya. Ada juga di batu-batu terdahulu ada namanya Bismikallahumma ja'al haqqu min rabbika bilisanin arabiyyin mubin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di dalam satu riwayat yang lain dijelaskan ketika Nabi Adam berkata kepada Nabi Syis itu siapa? Putranya.
Bunayya anta khalifati min ba'di, engkau adalah pemimpin setelahku. Wa kullama dzakartallah fadkur ila jambihi isma Muhammad, ketika engkau berzikir kepada Allah maka sertakan nama Muhammad. Fa inni raaitu ismahu maktuban ala sakil arsy, di ars ada nama Muhammad. Wa tuftus samawat falam arra fiha maudian illa raaitu isma Muhammadin maktuban alaihi, dan aku mengelilingi langit tidak pernah melihat langit yang tidak tertulis nama Muhammad, semuanya tertulis nama Muhammad. Walaqad raaitu isma Muhammadin maktuban ala nuhuril ain, nama Nabi Muhammad itu tertulis di tengah-tengahnya ininya, di antara kedua matanya para bidadari. Muhammad, Muhammad. Semuanya mencintai Muhammad. Semuanya mencintai Rasulullah. Kok ada orang tidak cinta sama Nabi itu? Dan setiap daun-daun yang ada di surga itu semuanya tertulis nama Nabi Muhammad. Di Sidratil Muntaha tertulis nama Nabi Muhammad. Di antara matanya para malaikat, wa baina ayunil malaikah ism Muhammad, ada nama Nabi Muhammad. Fa aksir dzikrahu, maka perbanyaklah untuk menyebut nama. Fa innal malaikata tadhkuruhu fi kulli saatiha, karena sesungguhnya malaikat itu semuanya menyebut nama Nabi Muhammad dalam setiap saat. Dalam setiap saat malaikat itu menyebut nama Nabi Muhammad. Kalau kita ambil kasarannya ya, langit surga itu bergembira, riang gembira merayakan maulid Nabi Muhammad, karena semuanya tertulis Muhammad, 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 Muhammad. Di surga itu ada maulid, anggap kasarannya begitu. Walaupun juga tidak sama seperti yang diadakan orang-orang sekarang seperti ini. Kasarannya di surga itu juga ada maulid, semuanya bergembira dengan Nabi Muhammad, karena semuanya tertulis Muhammad, 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 Muhammad. Yang jadi pertanyaan, di sini sudah tertulis apa belum nama Muhammad? Kan begitu. Sebagaimana Muhammad itu tertulis di tempat-tempat mulia, kalau di sini tertulis nama Muhammad, kita juga akan ditempatkan di tempat mulia di surga. Tidak ada di neraka nama Muhammad, tidak ada. Misalkan rantainya ada tulisan Muhammad, tidak ada. Adanya cuma di surga. Ada di tempat-tempat mulia, di Sidratul Muntaha, di Arsy dan lain sebagainya. Itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan detik-detik kelahiran Rasulullah, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan dulu sudah banyak keajaiban, banyak buah-buah yang tiba-tiba ada tertulis namanya Nabi Muhammad, daun-daun, batu-batu, sudah banyak seperti itu. Dan sekarang kemungkinan masih ada. Pernah saya lihat di YouTube itu, keajaiban-keajaiban, ada nama Nabi Muhammad juga ada. Dan tidak mustahil seperti itu, sangat-sangat tidak mustahil, karena memang alam itu semuanya kenal dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.